Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Baik Bapak Ibu, kali ini kita lanjutkan pembahasan soal guru P3K PKWU untuk jenjang SMP, karena banyak yang meminta untuk dilanjutkan ke part yang ketiga. Nah, kita sudah semakin dekat ke pelaksanaan seleksi P3K-nya ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan menjadi jembatan untuk tercapainya menjadi seorang ASN P3K. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini saya lanjutkan di soal 41 ya. Rami dan flaks merupakan serat hasil dari apakah biji, batang, kemudian daun atau buah. Nah, jawabannya itu adalah batang ya. Jadi rami dan flaks ini merupakan serat hasil dari batang. Kemudian soal nomor 42. Nah, serat alam yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian adalah apakah daun pandan, apakah eceng gondok, kemudian kapas, atau serat pelepah pisang. Nah, jawabannya itu adalah yang C ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 43. Nah, di bawah ini serat yang berasal dari buah adalah serat apel, atau serat jambu, atau serat jeruk, atau serat kelapa. Nah, ini soal yang ini jawabannya itu adalah serat kelapa ya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 44. Sikap yang harus dikembangkan dalam mengerjakan karya kerajinan itu adalah apakah keras kepala dan disiplin, kemudian ada pelit dan kreatif, kemudian mandiri, kreatif, disiplin, dan pantang menyerah, atau terburu-buru dan mandiri. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi antara A, B, dan D itu ada yang negatifnya, otomatis itu salah. Jadi yang benar itu adalah yang C ya. Soal nomor 45, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan jenis bahan limbah keras ya. Ini limbah keras, tapi yang organik yang bisa dijadikan sebuah karya kerajinan. Nah, diantaranya ini kita analisis pertama. Untuk yang A ini ada yang bedanya ya dengan yang B, C, dan D. Nah, kalau di A itu ada tempurung kelapa, kalau di B tempurung kelapanya nggak ada, tapi pecahan kaca yang muncul ya. Kemudian ini yang C itu tempurung kelapa ada, tapi untuk potongan kayunya di sini nggak ada, jadi digantikan dengan pecahan keramik. Kalau yang D itu tempurung kelapa ada, tapi di sini ada pecahan batu. Potongan kayu ada, tapi di sini ada pecahan batu. Nah, dari empat jawaban ini kita analisis karena tadi bahan limbahnya itu limbah keras, tetapi yang berasal dari bahan organik, artinya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, atau maksudnya makhluk hidup ya, bukannya tumbuhan tetapi makhluk hidup, hewan dan sebagainya. Artinya kalau organik itu yang berasal dari limbah yang hidup ya, awalnya hidup. Nah, berarti yang lebih condong jawabannya itu adalah kalau yang B itu karena ada pecahan kaca ya kan, berarti itu bukan. Kemudian kalau yang C itu ada pecahan keramik, kalau yang D itu ada pecahan batu, berarti yang paling tepatnya adalah yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal 46. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Adapun yang bukan merupakan proses pengolahan bahan lunak adalah apakah pemilihan bahan limbah lunak, pembersihan limbah lunak, pengeringan limbah lunak, atau pemanasan limbah lunak. Ini yang merupakan ada yang bukan ya, yang bukan merupakan proses pengolahan bahan lunak. Nah, kalau yang A, B, dan C itu merupakan proses pengolahan bahan lunak. Jadi yang bukannya adalah yang D, pemanasan limbah lunak ya. Soal nomor 47. Nah, bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulpi disebut kertas,
kemudian kayu atau seng atau daun. Nah, ini bahan yang tipis dan rata. Kata kuncinya itu, walaupun kita nggak tahu misalkan istilah pulpi itu apa, nah tapi jawabannya itu adalah yang kertas. Karena kata kuncinya tipis dan rata ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal 48. Di bawah ini yang bukan merupakan teknik pembuatan kerajinan dari bahan limbah kertas adalah apakah anyaman, kemudian disobek atau dirajut atau bubur ya. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah yang rajut ya, karena ini yang bukan merupakan teknik pembuatan kerajinan dari bahan limbah kertas. Biasanya kalau kertas itu bisa dianyam ya kan, kalau bisa juga disobek atau dibubur ya. Kemudian soal nomor 49, bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui proses pengolahan dengan cara dimasak itu biasa disebut dengan apa? Apakah sayuran atau buah-buahan atau tanaman atau umbi jalar? Ini kata kuncinya adalah bagian vegetatif dari tumbuhan. Ya berarti itu adalah yang jelas sayuran ya. Jawabannya sayuran. Soal nomor 50, untuk penyajian dalam membuat minuman kesehatan seharusnya kita bisa menggunakan apakah gelas kaca atau gelas plastik atau gelas ukur atau bejana berhubungan. Nah ini untuk penyajian dalam bentuk minuman kesehatan ya harusnya gelas kaca gitu ya. Soal nomor 51, soal nomor 50 jawabannya yang A. Soal nomor 51, kulit bawang merupakan hasil ya, hasil samping dari sayuran. Ini salah ketik, jadi hasil samping dari sayuran. Apakah umbi jalar atau umbi lapis, daun brokoli, umbi kentang? Nah, jawabannya itu adalah kalau kulit bawang berasal dari sayuran umbi lapis ya, atau termasuk hasil samping dari sayuran umbi lapis. Soal nomor 52, pada jenis sayuran kentang, nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian apakah bawah kulitnya, atau dalam buahnya, atau pada akarnya, atau pada daunnya. Nah, bagian yang paling banyak nutrisinya itu di kentang adalah biasanya di bawah kulitnya ya. Jawabannya yang A. Soal nomor 53, daun hijau kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, dan vitamin apakah C, apakah K, atau A dan C. Nah, ini jawabannya yang tepat adalah yang B, itu vitamin K ya. Di daun hijau ini banyak mengandung vitamin K ya, salah satunya. Soal nomor 54, teknik pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air merupakan teknik apakah grilling atau baking atau sauteing atau shallow frying. Nah, ini jawabannya itu adalah shallow frying. Jadi teknik pengolahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air, itu disebutnya shallow frying. Soal nomor 55, salah satu manfaat matahari adalah dapat dijadikan sumber energi. Nah, seperti apakah panel surya untuk menggerakkan kendaraan, atau kincir angin untuk menghasilkan listrik, atau kincir air untuk menggerakkan laju air, kemudian air untuk menghasilkan listrik tenaga air. Nah, ini sudah jelas ya, karena ini asalnya tuh dari matahari, artinya yang biasanya yang langsung bersentuhan dengan matahari, yaitu biasanya adalah panel surya ya kan. Kalau kincir angin ya sudah jelas, yaitu bersentuhannya dengan angin. Kemudian kalau kincir air ya bersentuhannya dengan air. Kalau ada air ya bisa digerakkan kan. Kalau ada angin juga bisa digerakkan. Kemudian kalau air untuk menghasilkan listrik tenaga ini hanya pernyataan ya. Kalau untuk air, untuk jawaban yang D. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A. Panel surya untuk menggerakkan kendaraan. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu untuk part yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan passing grade-nya tercapai nanti di pas seleksinya.
Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga channel ini menjadi salah satu jembatan untuk meraih kesuksesan dan atau mencapai impian Bapak Ibu untuk menjadi seorang ASN P3K. Semoga kita semua dapat lulus tahun ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.